في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha adalah salah satu dari 4 perempuan pemuka surga. Putri kesayangan Nabi Muhammad SAW ini merupakan perempuan terhormat dan pemberani. Beliau lahir menjelang tahun kelima sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ibunya bernama Khadijah binti Khuwailid, juga salah satu dari perempuan pemuka surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Ali bin Abi Thalib sebagai suaminya. Kemuliaan akhlak Sayyidah Fatimah menjadikannya sebagai teladan bagi kaum muslimah. Beliau pun dijuluki sebagai pemimpin perempuan umat Islam. Karena khidmatnya yang begitu besar kepada ayahnya, beliau diberi gelar Ummu Abiha, yang artinya ibu dari ayahnya. Fatimah lah yang menjaga ayahnya dari kekejaman orang-orang kafir Quraisy. Beliau adalah putri yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Fatimah bagian dariku. Barang siapa yang ragu kepadanya, berarti dia ragu kepadaku. Barang siapa yang menyakitinya, maka dia menyakitiku." Fatimah sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang perkataannya mirip dengan Rasulullah SAW selain Fatimah. Jika Fatimah mendatangi Rasulullah, Rasulullah pun berdiri dan menciumnya serta menyambutnya sebagaimana yang dilakukan Fatimah ketika menyambut Nabi SAW. Putri terakhir Rasulullah SAW ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Ia mewarisi sifat-sifat mulia dari kedua orang tuanya. Beliau juga banyak berperan dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Saat Fatimah berusia 5 tahun, ayahnya diangkat menjadi Rasul. Meskipun hanya gadis belia, beliau sudah menyadari beban yang dipikul ayahnya. Bahkan ia pun ikut merasakan penderitaannya. Setelah ibundanya wafat, Fatimah lah yang mendampingi dan menyiapkan segala kebutuhan ayahnya. Bahkan Fatimah juga menjaga ayahnya dari perbuatan zalim kaum kafir Quraisy. Dikisahkan, suatu hari orang-orang kafir Quraisy berkumpul di sebuah tempat. Mereka berkata, "Apabila Muhammad lewat, maka pukulilah ia. Setiap orang harus memukulinya 1 pukulan." Fatimah yang mendengar hal itu langsung bergegas mengabarkan kepada ayahnya. Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau menangis." Di waktu lain, ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, seorang kafir Quraisy menghadangnya dan melemparinya dengan debu. Beliau kemudian masuk lagi ke rumahnya. Dengan segera Fatimah membawakan baskom besar berisi air dan membersihkan wajah ayahnya dengan kedua tangannya sambil menangis. Rasulullah SAW berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau menangis, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung ayahmu." Fatimah adalah sosok gadis pemberani. Beliau tak pernah takut menghadapi orang-orang kafir yang menyakiti ayahnya. Abdullah bin Mas'ud pernah bercerita, "Kami sedang bersama dengan Rasulullah SAW di masjid saat beliau sedang sholat. Ketika itu ada seekor domba yang disembelih dan tersisa isi perutnya.
Abu Jahal kemudian berkata, "Adakah seseorang yang mau mengambil isi perut itu dan melemparkannya ke Muhammad?" Utbah bin Mu'id pun menyanggupi tawaran tersebut. Tepat saat Rasulullah SAW bersujud, Utbah bin Mu'id melemparkan isi perut tersebut ke punggung Nabi yang mulia. Mereka pun tertawa keras, sedangkan orang-orang di sekitar Nabi tak berani bertindak. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami takut untuk mengangkat dari punggung Nabi Muhammad SAW, sedangkan aku hanya berdiri melihatnya. Seandainya aku memiliki kekuatan, maka akan aku lempar isi perut tersebut dari punggung Rasulullah SAW." Rasulullah masih saja bersujud hingga akhirnya putri tercinta Fatimah datang dan membersihkan kotoran dari punggung Rasulullah. Begitulah besarnya kecintaan Fatimah kepada Rasulullah SAW. Apapun beliau lakukan untuk membela sang ayah. Setelah perang Badar berkecamuk, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Tepat saat umurnya remaja, Sayyidina Ali dan Fatimah hidup dengan sederhana. Kasur mereka terbuat dari kulit domba. Apabila mereka hendak tidur, maka mereka membalikkan bulunya. Sedangkan bantalnya terbuat dari kulit yang diisi dengan rumput kering. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dikaruniai 4 anak. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Dari Fatimahlah garis keturunan Rasulullah SAW terjaga hingga saat ini. Setelah Rasulullah wafat, Fatimah jatuh sakit. Beliau kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang ke-27 tahun pada malam Selasa 13 Ramadan 11 Hijriah, tepat 6 bulan setelah kepergian ayahnya. Malam itu, salah satu perempuan terbaik telah kembali kepada Robnya. Umat Islam berduka, bahkan langit pun ikut berkabung melepas kepergian putri kesayangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya perempuan penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, istri Raja Fir'aun, dan Maryam binti Imran." Hadis riwayat Ahmad. Imam Ibnu Katsir rahimakumullah mengatakan, Rasulullah SAW mengabarkan pada Fatimah bahwa ia adalah orang pertama dari keluarganya yang akan menyusulnya. Beliau berkata kepada Fatimah, "Tidakkah engkau ridha menjadi penghulu wanita di surga?" Subhanallah, semoga ridha Allah senantiasa tercurah kepada Sayyidah Fatimah dan keluarganya serta menetapkannya di tempat yang tertinggi. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Rasulullah SAW dengan ibunda Khadijah. Maka dari jalur Fatimah lah keturunan Rasulullah berlanjut, yakni Fatimah Az-Zahra memiliki 4 putra, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Fatimah Az-Zahra juga termasuk penghulu wanita di surga dan juga termasuk dalam 4 wanita terbaik di dunia dan di surga. Fatimah Az-Zahra begitu menyayangi Rasulullah SAW, bahkan ketika Rasulullah SAW hendak datang ke rumah Fatimah, Fatimah selalu menyambutnya, menunggu di depan
rumahnya. Setelah Rasulullah datang, maka Rasulullah memeluk dan mencium putri kesayangannya itu. Dan Rasulullah juga mengatakan kepada Fatimah Az-Zahra bahwa kelak ketika Rasulullah SAW menghadap kepada Ilahi Rabbi, maka keluarga pertama yang akan menyusul Rasulullah untuk kembali ke Rabbnya adalah Fatimah Az-Zahra. Rahimakumullah, Fatimah Az-Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.